Ada yang sudah baca apa itu hukna? Nama ini Bu apa? Pengosongan isi usus besar. Ya. Jang operasi. Ya betul. Jadi apa sih definisinya? Definisinya jadi memasukkan cairan ke dalam usus, ya, ke dalam kolon, ya, dengan tujuan tertentu, ya. Tujuannya apa? Ada sebagai pembersih, kemudian mengobati, untuk mengobati, menggunakan feses, ya, mempertahankan dan untuk mengalirkan, ya, itu ya. Nah biasanya yang sering indikasinya buat apa aja ini tuh hukna tuh? Pasien yang mau pasien-pasien dengan konstipasi, pasien-pasien yang rencana operasi besar, ya, dia harus dibersihkan tuh ususnya, ya. Biasanya kalau laparotomi eksplorasi, operasi usus, operasi perut gitu ya, dibuka. Kemudian pasien-pasien dengan biasanya di anak-anak dengan hisprum, ya, dilakukan wash out. Nah kontraindikasinya pada siapa? Pada pasien-pasien dengan tumor dan hemoroid, ya. Tumornya tumor di itu ya, apalagi di bawah ya, itu nggak boleh dilakukan. Oke, nah kita langsung ke praktikumnya. Saat akan melakukan praktikum ada 4 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah validasi, ya, validasi pasiennya, ya. Validasi ini dari mana sih ngelihatnya? status pasien, Status pasien di rekam medik pasien, ya. Apa yang dilihat? nama identitasnya. Kalau itu jelas ya, tapi nanti bedain sama identifikasi ya. Jadi yang dilihat KU-nya seperti apa? Ada nama. KU pasiennya. Kemudian betul nggak ada EPIS untuk hukna? Ya. Ketika ada lakukan hukna rendah, ya. Nah kita juga harus tahu kenapa nih pasien tuh dihukna, ya. Kan kita mah bukan robot, kita mah bukan bawahan dokter, ya. Tapi kita tanya dulu kenapa 3 hari soalnya nggak BAB, pasiennya CM, akan kita lakukan? Akan kita lakukan 3 hari nggak BAB, belum ada tindakan apa-apa langsung hukna, disuruh sama dokternya, akan kita lakukan? Enggak, kita akan persuasi ke dokternya, dok, kenapa udah dilakukan hukna, kenapa nggak dicoba dulu minum Yakult atau makan makanan yang tinggi serat, ya. Kalau misal 3 hari kemudian tetap nggak BAB, barusan oke, kita hukna, ya. Nah itu. Kemudian kita tahu KU-nya dari status ya, kita ngelihat oh kesadarannya pasiennya CM, oke. Kita tahu awal berarti ya, bisa identifikasi awal, berarti nanti kita harus komunikasi. Nah yang kedua, kita tahu juga tanda-tanda vitalnya. Seperti apa tanda-tanda vitalnya? Stabilkah atau tidak gitu, ya. Kalau stabil, ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya nanti ke mobilisasi pasien. Kalau pasiennya tanda-tanda vitalnya nggak stabil, kita mobilisasinya dengan cantik, ya. Kan nggak boleh terlalu ekstrim, miring kanan miring kirinya gitu ya. Itu kemudian itu kalau nggak stabil.
bisa. Terus nanti juga pasiennya mungkin kalau ingin BAB kita antarkan ke toilet, itu masih di nurse station ya, di tempat pasien ya, kita antarkan ke toilet. Atau pasiennya nih kondisinya hemodinamiknya stabil tapi pasiennya nggak sadar, berarti nggak perlu pakai pispor ya, pakein aja pampers ya, atau pakai underpad. Underpadnya yang mana? Itu underpad ya namanya ya, kan nggak bisa dipakai pispor juga kalau pasiennya nggak sadar ya. Nah itu validasi pasiennya. Yang kedua adalah persiapan alat. Nah alat-alat apa saja yang harus disiapkan ketika kita akan melakukan huknah? Yang pertama tentu irigatornya ya. Nah huknah ini ada macam-macam ya, huknah atau enema. Nah ini irigator, namanya irigator. Ini single use, jadi sekali digunakan ke pasien ya sudah harus dibuang ya. Ini bentuknya seperti ini dan ini kantong ya. Nah kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, kayak gelas zaman dulu ya ya. Oh ini nih ya, ini zaman dulu, sekarang nggak tahu ada nggak tahu enggak ya. Ini kita harus megangin selama proses berlangsung. Karena apa? Ini mau dikemanain ya, kecuali ada meja pas gitu ya, sesuai dengan ini disimpan, kalau enggak ya kita yang megangin ya. Sama bentukannya juga kayak ini, ada selang ya untuk menyalurkan antara air yang ada di dalam irigator sampai ke ujungnya mana ini nanti disambungkan. Yang masuk mana? Ini ya, yang masuk ini. Nah ini ada klem, ini tuh untuk membuka dan menutup harusnya ya, tapi ini nggak bisa. Kalaupun nggak bisa, kita bisa pakainya ini nih ya, karena kalau tidak ditutup dia akan terus keluar ya cairan ini. Ya. Nah, ini irigator, macam-macam irigator. Ya. Bisa yang set, yang ini disposable teh sekali. Ya. Atau bisa yang ini. Ya. Ini bisa reuse. Jadi digunakan lagi gitu ya. Oke, itu. Kemudian ada lagi yang untuk huknahnya dengan ini. Ini namanya gliserin. Fungsinya sama, memasukkan cairan, ya. Tapi nanti yang dimasukkannya bukan air, ya, tapi cairan gliserin. Ini, ya, ini cairan gliserin. Berapa? Sepenuhnya aja, sekitar 50 cc, ya, 50 cc dimasukkan ke bengkok, kemudian dihangatkan, kemudian kita, ya, ini gliserin. Ada 3 berarti ya alat-alat yang bisa digunakan untuk, nah, macam-macamnya. Oke, kemudian isinya ya, isinya berarti bisa air yang dipakai bisa aquades ya, bukan air keran ya, aquades atau gliserin kalau kita memang pakainya spek gliserin ya. Ini pakai irigator, Bu? Enggak.
Ini nggak dipakai untuk irigator, mahal. Sedangkan untuk irigator 500 cc, ya. Jadi pakainya Aquades atau NaCl yang dihangatkan. Karena suhu cairannya berapa coba? Ada di situ 40 sampai 43 derajat, ya. Nah, cara menghangatkannya seperti apa, Bu? Aquadesnya biasanya ada stainless, ya. Ini kom stainless, Aquadesnya bisa dimasukkan ke sini, kemudian kita panaskan dengan tungku api, ya. Kalau Aquades, kalau NaCl ini kita hangatkan air biasa, air keran nggak apa-apa, ya, sampai mendidih. Sesudah mendidih, kemudian kita masukkan NaCl. Enggak, NaCl dalam kondisi seperti ini yang udah kita cemplungkan. Tapi itu udah nggak dalam ini, ya, tidak dalam api, ya. Ya. Nah, itu kemudian kalau gliserin gimana? Kalau gliserin bisa kita masukkan ke sini gliserinnya, ya? Atau ada kom? Kalian udah saksen belum? Ya. Ada kom saksen, ya? Masukkan ke situ, kemudian dihangatkan, dipanaskan komnya, ya, hingga gliserinnya hangat, ya. Nah, itu kalau gliserin. Ya. Persiapan alat yang dinamakan semuanya sudah masuk. Jadi airnya sudah dimasukkan ke sini, ya, ke irigator. Begitu juga dengan kalau irigatornya ini NMAC. Gimana cara masukinnya? Nanti kalian lihat di atas itu ada lubang. Ya, kalian bisa masuk lewat sini. Bisa ininya dengan dibuka atau bisa enggak, ya? Oke, ini dimasukkan, ya. Ini sudah siap air hangatnya, ya. Kemudian apa lagi? Ini apa? Jelly. Ini juga harus disiapkan, ya. Fungsinya apa? Pelumas saat kita memasukkan ujung, ya. Bisa pakai apa aja, nggak harus ini, ya, nggak harus kiwai, ya. Tapi ini namanya kiwai. Kalian bisa pakai baby oil, bisa pakai minyak goreng, ya, minyak goreng yang masih bersih tentunya, bukan jelantah. Atau kalau kalian pakai gliserin, ya, kalian bisa biasanya ini diinikan dulu, ya, gliserinnya ini dibuka dulu, dikeluarkan dulu, kemudian dioleskan di tipnya, ya. Sebenarnya ini juga sama kalau kalian pakai mikrolak, ya. Mikrolak juga nggak hanya dibuka terus langsung dikojosin aja, nggak gitu, ya. Tapi dibuka, kemudian dikeluarin dikit, terus dioles dulu, ya. Oke. Kemudian yang harus dipersiapkan alat untuk kita, tisu, terus handspoon, baraksot, ya. Kemudian ini selimut mandi dan juga semua alat yang berhubungan nanti dengan kegiatan kita membersihkan BAB, ya, membantu pasien membersihkan BAB, ya. Ada handuk, kemudian ada perlak, ya, ada waslap, sabun, ya. Oke. Ya, itu persiapan pasien. Kemudian persiapan lingkungan, persiapan alat, ya. Kemudian
ke persiapan pasien. Persiapan pasien itu apa? Kita ke pasien. Ya. Oke. Yang harus diperhatikan adalah komunikasi. Ya. Sudah alat siap. Assalamualaikum Bu Wiwi. Perkenalkan, saya Suster Evi. Saya yang berjaga pagi ini di ruang ini. Ibu, ini ada rencana untuk dilakukan huknah namanya ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya mau mengidentifikasi dulu. Boleh disebutkan Bu nama? Oh ya, betul Ibu Wiwi ya. Kemudian Ibu tanggal lahirnya kapan? Ya, kita tanyakan. Kemudian, oh ya baik. Ya Ibu, betul. Jadi ini Ibu kan ada keluhan tidak BAB selama seminggu. Sehingga dari dokternya Ibu ada rencana untuk dilakukan huknah. Huknah itu adalah memasukkan cairan Bu, nanti cairan yang dihangatkan melalui anus ke Ibu gitu ya. Kira-kira nanti cairannya kita coba 500 ya Bu ya. 500 cc ya. 500 gimana Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kita kasih kesempatan kepada keluarga pasien dan keluarga untuk bertanya ya. Kalau misal tidak ada ya sudah, ada. Kalau tidak ada saya akan lakukan sekarang ya Bu ya. Ya nanti kalau Ibu merasa mules, Ibu tinggal bilang ya. Nah sesudah itu persiapan lingkungan ya. Persiapan lingkungan caranya dengan apa? Dengan jaga privasi pasien, tutup tirai ya. Kemudian status pencahayaan ya, dengan cahaya yang terang agar kita tidak salah ya. Baik, kita lakukan ya Bu ya. Kita cuci tangan, pasang alat-alat ya. Kalau di rumah gimana Bu ininya? BAB-nya juga sama Bu, lama ya, sambil membuka komunikasi ya. Kita tutup tirai, pasang sampiran gitu ya. Kemudian kita langsung kerjakan. Kita ganti dulu dengan selimut mandi ya. Ya Bu ya. Ibu nanti kalau ngerasa mules, Ibu bilang ya. Kemudian kita hamparkan ini ya, perlap ya. Dan Ibu bisa mengangkat ininya Bu, pantatnya, perlap sama di atasnya ini ya yang dinamakan underpad. Kalau di kita itu namanya underpad. Maaf ya Bu ya. Boleh posisinya ditekuk. Ya. Nah sesudah itu kita masukkan ini ya, kita lakukan huknah. Ini air sudah dihangatkan, sudah dimasukkan ya. Jangan lupa kita kasih jelly dulu ya.
ada ya, jadi bisa kita jelly, kemudian Bersih kayaknya. dimasukkan ke anus ya. Sini yang di belakang sini Berdiri. ya. Ibu saya masukkan, ibunya tarik nafas panjang ya. Oke, yang dimasukkan berapa senti? 3. Yang dimasukkan berapa senti? Ada ayat. 10 ya kalau yang dewasa ya. Oke, ini udah dikasih jelly ya, dimasukkan ya sampai 10 cm. Ibunya suruh tarik nafas, kemudian sesudah itu kita alirkan pelan-pelan ya. Yang dari irigator kita alirkan pelan-pelan ya. Caranya mana? Dengan klem, dibuka klemnya ya. Tapi sebelumnya tadinya kan ini kosong ya. Iya. Sebenarnya di sini nggak ada airnya, adanya udara. Nah, kita pastikan dulu airnya keluar sebelum dimasukkan situ ya. Tuh, ya keluar ya, sehingga mendorong udara yang ada di selang. Sesudah itu kita masukkan, kemudian kita alirkan pelan-pelan. Ya. Sesudah habis atau ibunya mengeluh Sakit. mules, kita tutup ya. Kita selesaikan tindakan ya. Sama dengan ini juga. Ini juga sama. Kita ambil gliserinnya ya. Kita siapkan ini dalam gliserin, kemudian kita masukkan sama ini, kasih Gel. kemudian kita masukkan ya, dimasukkan, kemudian kita masukkan tapi pelan-pelan ya. Harus habis? Nggak harus. Kalau di tengah-tengah ibunya udah ngerasa mules, kita hentikan ya, hentikan. Ini juga kalau udah mules hentikan, ininya simpan ke bengkok ya. Udah mules Bu? Iya. Oh iya tuh. Sekarang ibu mau ke jamban, kita bantu ke Air. toilet. Kalau misal pasiennya lemas, berarti kita masukkan pispot Pispot. ya, biar pasiennya di pispot ya. Kalau pasien yang nggak sadar, udah aja pakai underpad atau pakai pampers ya, BAB di situ nanti kita bersihin ya. Nah terus sesudah itu, sesudah selesai, kemudian kita bersihkan ya. Bersihkannya bisa pakai wastafel, ada 2 ya. Perhatikan mana yang langsung ke pasien, mana yang kotor, mana yang bersih ya, untuk ngebersihin BAB. Tentu kalau pakai wastafel kita bawa ini juga kan, Ya, 1 minimal ya, pakai sabun ya. Atau sekarang itu banyak tisu basah, bisa pakai tisu basah ya. Atau kadang-kadang pasien tuh pingin kayak di cebol ya, jadi kita masukin pispot ke dalam, masukin pispot ke dalam sini Iya. ya. Kemudian kita guyur pasiennya dengan air biasa, air keran ya, Ya. atau pakai gayung juga bisa ya. Biasanya lebih terasa seperti itu ya. Sesudah itu, sesudah selesai, kita rapikan alat ya. Alhamdulillah ibu sudah selesai tindakannya, ibunya juga sudah BAB. Gimana Bu perasaannya? Kita kaji perasaan pasien ya. Ibu coba diangkat ininya Bu, sambil kita beresin ya Bu ya. Nah diangkat. Gimana perasaannya Bu? Lebih
lebih enak ya Bu ya, lebih plong ya. lebih enteng. Ya lebih enteng. Ya, iya tuh alhamdulillah. Diberesin dulu ya Bu ya. Jangan lupa komunikasi ya. Ya, Bu. Kemasan ya. Ya, Bu. Kemudian kita ganti, kita bereskan. Ya. Ya Ibu, alhamdulillah sepertinya Ibu sudah teratasi nih sembelitnya ya Bu ya. Sembelit dulu. Konstipasinya sekarang saya permisi, nanti jam 1 saya kesini lagi ya Bu ya. Nanti kan jam 1 waktunya Ibu minum obat ya. Baik, terima kasih ya Bu ya sudah Iya. kooperatif. Nah sesudah itu kita bereskan alat, rapikan alat, jangan lupa cuci tangan dan Dokumentasi. dokumentasi.